Di saat harga RAM dan harga SSD lagi mahal-mahalnya, Intel malah ngeluarin sebuah prosesor yang harganya 6 juta, tapi feelingnya kayak 10 jutaan. Intel Core Ultra 7 270K Plus adalah sebuah refresh dari Core Ultra 7 265K yang sudah rilis tahun 2024 lalu dengan arsitektur yang bernama Arrow Lake Refresh. Sebenarnya arsitektur ini nggak jauh beda sama Arrow Lake S, tapi di beberapa prosesor yang di launching ada penambahan E-Core dan boost clock. Ada 3 prosesor Arrow Lake Refresh yang di launching, yaitu Core Ultra 5 250K Plus, 250KF, dan 270K Plus. Nah, buat 270K Plus ini purpose-nya adalah buat gantiin 265K kemarin. Secara boost clock E-Core-nya naik sekitar 100 MHz, tapi base clock-nya malah turun di P-Core dan E-Core. Perubahan terbesarnya ada di sisi efisiensi core-nya. Kalau Core Ultra 7 265K itu hanya memiliki 12 E-Core, sekarang jumlahnya naik menjadi 16. Artinya total core meningkat dari 20 menjadi 24 core. Thread juga ikut naik menjadi 24 thread. Belum selesai, L2 cache-nya juga ikut bertambah, berikut juga dengan L3 cache yang sekarang menjadi 36 MB. Intel juga meningkatkan dukungan memori menjadi DDR5 7200, sementara dengan base dan turbo power yang masih sama dengan sebelumnya. Nah, Core Ultra 7 270K Plus juga masih punya IGP yang sama-sama punya 4X E-Core, dan ya ada NPU juga walaupun hanya sekitar 13 TOPS. Pelengkap yang bagus lah, dan dia juga masih memakai arsitektur core yang sama di mana P-Core memakai Lion Cove, sementara E-Core-nya menggunakan Skymon. Semuanya berbasis dari fabrikasi TSMC N3B 3 nanometer. Nah, buat pengujiannya kita bakal pakai motherboard TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi. Buat ngangkat Core Ultra 7 sekencang ini, tentu butuh VRM yang kencang juga. Dan TUF Gaming ini VRM-nya itu bener-bener tangguh banget. Dia terdiri dari 16 VCC Core, 1 VCC GT, 2 VCC SA, sama 1 VNN Naon. Ya, namanya bener gini gak sih? Yang masing-masing bisa sampai 80 ampere. Mobo ini juga support PCIe Gen 5 SSD yang heatsinknya itu ganteng banget, di laser curve sama dia. Apalagi di bagian belakang juga masih ada port Thunderbolt 4 kalau kalian mau bikin PC-nya jadi workstation. GPU-nya kita akan tes pakai TUF Gaming RTX 5070. Fan GPU ini menggunakan axial tech yang bisa mendistribusikan angin 31% lebih efektif, dan aliran udaranya juga dibalik di fan tengahnya yang berguna untuk menjaga turbulensi. Jadi GPU ini cocok banget buat dampingin Core Ultra 7 270K Plus. Motherboard dan GPU yang gue gunakan saat testing ini memang lumayan premium ya, tapi ini karena kualitas barang Asus itu memang udah terjamin, fiturnya banyak, dan gue mau meng-unlock full potensial dari CPU yang kita review kali ini. Dan untuk barang Asus, kalau misalnya ada apa-apa atau rusak mau kalian beli dari manapun, itu garansinya akan dapat 3 tahun dan bisa dibawa ke service center yang udah tersebar di wilayah di Indonesia. Jadi kalau rusak, tinggal bawa aja ke service center. Kalau buat RAM-nya kita menggunakan dari brand Apacer, ini adalah yang Knox TUF Edition Series. Kapasitasnya ini 32 GB dengan bandwidth sampai 6400, dan tentunya kita akan nyalakan XMP pas testingnya. Dan CPU coolernya kita akan pakai TUF Gaming LC2 360. Jadi, skor dari Core Ultra 7 270K Plus ini meningkat sekitar 30%-an dari 265K yang kita tes dengan testbed yang sama. Dan peningkatannya juga overall sama kalau kita tes 3D Mark V6. Render time di Adobe Premiere Pro entah kenapa malah jadi lebih pelan sedikit, tapi karena ini tipis banget, mungkin masih termasuk margin of error. Sementara di Blender ada peningkatan sekitar 30%-an, yang berarti CPU powernya atau raw powernya itu naiknya signifikan. Nah, kalau kita nyoba semua game itu native tanpa super resolution agar lebih pure perbedaan FPS-nya dari CPU. Di game yang CPU bound seperti CS2 yang kompetitif, itu kenaikan FPS-nya bisa sampai 100 lebih. Terus juga City Skyline itu ada kenaikan juga walaupun hanya sedikit. Forza Horizon 6 yang GPU bound juga bahkan ada kenaikan 16 FPS, dan Cyberpunk itu juga naik sekitar 12 FPS.
Di sini Intel juga ada yang namanya Intel Application Optimization Tool atau APO, di mana tugasnya itu memang untuk optimisasi si prosesornya saat running game. Intinya ini antara bisa support atau enggak aja sih. Di Cyberpunk kita ngelihat ada kenaikan sedikit di frame rate-nya, walaupun memang hanya sedikit. Tapi hey, nice buat ekstrak FPS itu sebanyak-banyaknya. Terus, suhu dari Core Ultra 7 270K+ ini sebenarnya terhitung aman, walaupun saat full load itu memang menyentuh angka 95 derajat Celcius. Ini naik sekitar 10-11 derajat dari seri 265K-nya. Ini karena CPU package powernya juga naik sekitar 40 watt. Tapi kalau buat gaming, power usage-nya itu hanya berbeda sekitar 15 watt aja, yang berefek ke suhu yang naik sekitar 7 derajat Celcius. Tapi suhu 75 derajat di Core Ultra 7 270K+ itu menurut gue masih oke lah buat gaming. Buat idle malah yang menurut gue lumayan boros, karena dimana peaknya itu sekitar 58 watt, walaupun stabilnya di 18 watt ya, tapi 265K itu stabil loh di 14 watt dan cuma mentok di 36 watt aja. Jadi, apabila kita ngomong soal value to performance, nggak bisa dipungkirin kalau Aero Lake Refresh ini cukup sukses dalam memberikan additional SKU ke dalam lineup yang tadinya memang kurang lengkap. Dan prosesor seharga 6 jutaan ini ya udah bisa sukses melawan prosesor-prosesor yang harganya 10 jutaan ke atas bahkan. Ya kalau kalian memang mau Ryzen, sebenarnya ada Ryzen 9 9950X3D yang performanya memang lebih kencang dikit daripada ini, tapi harganya di 12 jutaan. Atau ada juga 9900X biasa tapi harganya itu di 8 jutaan. Belum termasuk Mobo ya. Nah tapi kalau kita ngomongin si Intelnya doang nih, sebenarnya 270K+ ini kan harganya di 6 jutaan tadi ya. Nah kalau misalnya dibandingin sama 265K yang harganya udah turun ke 5,6 jutaan, ini akan bergantung sama pilihan kalian lagi nih. Kalau kalian mau performa sekencang mungkin di harga 5-7 jutaan dan tidak peduli dengan power consumption, ya mending langsung ambil 270K+. Tapi kalau menurut kalian ya nambah 40 watt itu berpengaruh banget, dan terus juga kalau kalian mau lebih hemat daya PC-nya karena mungkin power supply atau listrik rumah, mendingan ambil 265K aja, karena ya walaupun performanya naiknya lumayan jauh, tapi 265K itu masih lumayan kenceng. Nah tapi kalau kalian mau juga AMD, ya sebenarnya TUF Gaming itu ada juga motherboard B850 yang bagus buat Ryzen lineup. Tapi menurut kalian gimana nih pendapatnya tentang 270K+? Apakah lebih worth it ambil ini atau mendingan ambil Ryzen?